apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Romeo was roaming the garden. Saturday was spent in a parking lot. Gave it all we got. It was so Oke, jadi di sini gue lagi ada kursi ergonomis baru yang harganya tuh under 1 juta dari Rexus, namanya Rexus NC4. Rasanya tuh semakin kesini kita harus semakin bersyukur ya, karena kursi ergonomis yang fiturnya cukup banyak dan juga pakai kualitas bahan yang cukup oke juga, itu sekarang udah bisa nyentuh harga di bawah 1 juta cuy. Kemarin gue ada sempet lihat Rexus NC3 yang rilis di harga 1,3 jutaan aja, yang armrestnya udah 3D, udah gas lift kelas 3 juga, tapi kebetulan waktu itu gue nggak kebagian review, jadi cuma nontonin si Okto doang. Nah, sekarang ada NC4 yang kayaknya bakal jadi adeknya si NC3. Jadi, langsung aja kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas kursi ergonomis terbaru dari Rexus ya, yaitu Rexus NC4. Secara overview, ini adalah kursi ergonomis yang armrestnya adjustable, ada lumbar supportnya, ada headrestnya yang adjustable juga, reclining juga. Ya, pokoknya kursi yang konsepnya ergonomis lah ya. Disclaimer dikit nih, gue itu bukan ahli kursi banget, jadi gue nggak bisa bahas kursinya secara mendalam gitu ya. Paling di video ini gue cuma pengen nge-review dan ngebahas pengalaman pribadi gue yang udah biasa pakai kursi 3 jutaan, tiba-tiba nge-daily drive kursi yang harganya di bawah 1 juta. Oke, jadi first impression gue terhadap kursi ini tuh yang jelas pertama tuh ngerakitnya tuh gampang banget ya. Memang karena partsnya juga kerasa straightforward banget dan karena bahannya mostly plastik, jadi kerasa enteng juga. Dia juga ada 2 varian warna, which is ada warna hitam sama warna light grey kayak yang gue punya sekarang ini. Dan secara desain, jujur aja gue ngerasa kalau ini tuh familiar banget bentuknya, kayak kenal gitu. Cuman ada satu hal yang gue kurang suka sama yang varian light grey ini, which is armrestnya yang warnanya menurut gue itu agak kurang matching gitu sama kursinya. Mungkin kalau dia warnanya abu-abu terang kayak warna jok atau warna backrestnya, harusnya lebih cocok nggak sih? Tapi terlepas semua itu, untuk sebuah kursi ergonomis yang harganya di bawah 1 juta, menurut gue kursi ini fiturnya udah cukup banyak. Lengkap sih enggak, ya cukup lah. Yang pertama itu dia bahannya mostly plastik, tapi emang untuk kakinya dia itu metal. Jadi secara sturdiness mungkin lebih bisa dipercaya ya, terutama buat kalian yang ngerasa skeptis sama price tag-nya yang di bawah 1 juta. Untuk joknya dia pakai busa yang gua rasa cukup tebel, dan moga-moga ini nggak cepet kempes ya. Apalagi kalian tahu sendiri, gua itu bukan orang yang kurus gitu kan. Untuk ukuran joknya dia juga nggak terlalu gede ya. Jadi kursi ini cocok buat orang yang mungkin tingginya itu di bawah 170 cm. Karena gua yang tingginya 172 cm aja masih offside lututnya. Jadi buat yang tingginya di bawah 170 cm, harusnya kursi ini tuh cocok, karena kalau misalnya kalian duduk dengan posisi kursinya sejajar sama meja, itu kaki kalian itu masih tetap bisa nyentuh lantai. Nah, untuk backrest dan headrestnya itu pakai mesh yang menurut gua ini halus banget ya. Jadinya enak dan kalau kesentuh tuh nggak kerasa tekstur meshnya. Dan kalau buat disenderin, itu juga soft banget. Kursinya juga ada armrest yang adjustable, tapi cuma naik turun aja. Dari segi ergonomics, ini sebenarnya cukup buat posisiin tangan kita sejajar sama meja. Tapi kalau dari segi kenyamanan, memang ya pasti lebih enak pakai armrest yang 3D. Tapi oke lah. Untuk surface armrestnya juga udah soft touch, jadi buat gua cukup empuk dan enak buat tempat resting tangan kalau lagi kerja. Dia juga ada lumbar support yang bisa dinaik turunin juga, tapi emang lumbarnya itu masih pakai bahan plastik untuk kompromi sama harganya. Tapi cukup banget lah ya, kursi nggak sampai 1 juta tuh udah ada lumbar supportnya. Ada headrestnya juga yang udah 2D, jadi bisa dinaik turunin sama diatur angle-nya. Dan harusnya ini sih yang bikin dia itu cocok buat orang yang badannya cukup tinggi. Gak cuma itu, backrestnya juga bisa recline dengan sistem sinkronus, jadi si joknya itu nggak ngikut recline ya, dan ini recliningnya bisa sampai rebah banget. Tapi sayang aja sih, dia itu nggak ada recline locknya. Jadi disuruh milih mau recline apa nggak bisa di lock di tengah-tengah gitu. Selain itu, dia juga ada hydraulic gas lift dan udah kelas 2. Jadi dia bisa tahan sampai 120 kg. Berat gue 86 kg dan gue ngerasa kursinya ini masih tahan banget sih. Walaupun udah gue lompat-lompatin gitu ya, itu masih kerasa sturdy banget, masih kerasa tahan banget lah. Emang sih, berat gue itu udah nggak 100 kg lagi ya. Jadi gue nggak bisa ngetes potensial ketahanan kursinya sampai yang maksimal banget. Cuman harusnya dengan berat 86 kg udah cukup nggak sih? Jadi overall, untuk price range segini ya, menurut gue ini kursi yang udah oke banget.
Gue pribadi pun nggak ngerasa ada masalah yang gimana-gimana banget sama kursi ini. Paling kalau misalnya ada yang kurang menurut gue selain fitur-fitur yang dikompromiin sama harganya, itu bagian bawah joknya nggak dilapisin apa-apa ya. Jadi pas ngerakit tuh bautnya pasti harus ngerobek si kain joknya. Ya, tapi selama kursinya nggak dilihat dari bawah sih harusnya aman-aman aja lah ya. Nah, untuk harga dari kursi Rexus NC4 ini, harganya itu bakal ada di 979.000. Tapi khusus periode launching, itu dia bakal ada diskon jadi 949.000 aja. Under sejuta cuy. Nah, untuk link pembelian dari kursinya ini udah gua taruh di deskripsi di bawah, jadi buat kalian yang tertarik, langsung cek aja. Oke, paling segitu aja review singkat gua terhadap kursi terbaru dari Rexus yang harganya nggak sampai sejuta dan udah ergonomis juga ya. Rexus NC4 ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli kursi ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.